Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Gazi Farm, channelnya peternak ayam kampung skala rumahan. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan keselamatan dimanapun kalian berada. Mungkin kalau ada yang sedang sakit, kita doakan semoga segera diberikan kesembuhan. Yang sedang banyak masalah, cepat terselesaikan masalahnya. Dan yang masih jomblo, semoga segera dapat jodohnya ya, amin. Oke, sekarang ini pengangguran makin banyak teman-teman. Cari kerja makin sulit. Akhirnya banyak juga yang kepengen nyoba ternak ayam kampung. Ada yang sekedar buat usaha sampingan, tapi ada juga yang serius pelihara ayam kampung yang populasinya langsung besar. Sebenarnya bebas saja mau pelihara banyak atau sedikit, itu bebas. Yang penting apa? Yang penting ada untungnya. Karena pelihara banyak, kalau tidak ada untungnya buat apa ya kan? Makanya kali ini kita akan sharing bersama tentang bagaimana cara memulai ternak ayam kampung. Sebelum kita masuk ke pembahasannya ini, bagi yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe channel Gazi Farm, nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan info saat saya upload video-video terbaru seputar ternak ayam kampung skala rumahan. Kemudian bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Terus dukung kami dengan cara like video ini, tinggalkan komentar, dan bagikan video ini ke teman-teman yang lainnya supaya mereka juga bisa melihat video ini. Dan memulai ternak ayam kampung itu ada dua versi teman-teman. Pertama, yaitu dengan membeli DOC atau membeli anak ayam. Terus cara yang kedua itu dengan cara langsung membeli calon indukan muda. Menurut saya, membeli DOC atau anak ayam itu adalah pilihan yang bagus. Kenapa? Karena dengan membeli DOC maka kita bisa belajar cara merawat ayam mulai dari baru menetas sampai panen, atau bahkan kalau diteruskan lagi hingga menjadi indukan. Tapi perlu diingat bahwa memelihara DOC sehingga siap menjadi indukan itu tidak gampang ya teman-teman. Kita akan menghabiskan banyak waktu, kita menghabiskan banyak tenaga, banyak pikiran, karena untuk membesarkan anak ayam sampai menjadi siap jadi indukan itu akan membutuhkan waktu yang lama teman-teman, kurang lebih 6 bulanan. Dan waktu 6 bulanan itu bisa jadi ada rintangannya, ada wabah penyakit, ada ayam yang mati dan sebagainya. Jadi kalau mau cepat dan lebih aman, cepat menghasilkan, bisa pakai cara yang kedua tadi, langsung membeli indukan muda. Itu nanti dipelihara sebentar saja sudah akan mulai bertelur ya teman-teman, sudah mulai bisa menghasilkan. Jadi kalau mau cepat dan lebih aman, cepat menghasilkan, bisa pakai cara yang kedua tadi, langsung membeli indukan muda. Itu nanti dipelihara sebentar saja sudah akan mulai bertelur, sudah mulai berproduksi, dan sudah bisa menghasilkan. Kita juga bisa berjualan telur. Kalau yang ditetaskan ya habis itu bisa jualan DOC atau jualan anak ayamnya. Atau mungkin kalau ada yang selama ini sudah mulai beternak dengan sistem pembesaran, biasanya kan ada tuh beli DOC 100 ekor, dibesarkan lalu panen, terus beli lagi 100 ekor, dibesarkan lagi, dan seterusnya. Ada baiknya kalau masih pakai metode yang seperti itu, disisihkan ketika panen, disisihkan 10 ekor untuk dijadikan indukan. Pasti keuntungannya akan meningkat teman-teman. Tapi kalau misalkan memang lebih suka untuk menjadi peternak pembesaran, maka kepingin jadi peternak pembesaran saja ya tidak apa-apa. Yang penting pilih jenis ayam yang memang pertumbuhannya bagus ya teman-teman. Misalnya saja kayak ayam ulu itu ya kan, cepat pertumbuhannya, ayamnya cepat besar, cepat panen. Ketika kita memutuskan untuk menjalankan ternak dengan sistem pembesaran, maka kita harus memilih anak ayam yang bagus. Paling gampang itu lihat berat bobotnya anak ayamnya. Ketika baru menetas itu berapa ditimbang beratnya, 35 gram ke atas biasanya itu bagus. Tapi kalau ditimbang beratnya di bawah 30 gram, biasanya pertumbuhannya akan jauh sedikit lebih lambat. Teman-teman kepingin panen 2 bulan dengan bobot 1 kilo, saya rasa itu akan sulit sekali. Makanya usahakan ketika membeli anak ayam itu, lihat bobotnya di atas 35 gram. Berarti bagus. Syukur-syukur kalau dapat DOC yang beratnya 40 gram ke atas. Biasanya itu super. 2 bulan panen itu bukan hal yang mustahil lagi. Ayam yang besar pada umumnya itu dihasilkan dari telur yang besar. Dan telur yang besar itu dihasilkan dari indukan ayam yang juga besar. Makanya kita juga harus melakukan seleksi indukan teman-teman.
Berat calon indukan saat umur 4-5 bulan itu usahakan beratnya kisaran 1,8 kilo, itu sudah bagus. Nanti telurnya akan besar-besar. Misal, teman-teman bisa dapat indukan yang beratnya 2 kilo. Itu akan lebih bagus lagi saat usia 5 bulan. Beratnya sudah 2 kilo. Maka nanti saat mulai bertelur, mulai produksi, beratnya pasti sudah di atas 2 kilo. Kalau indukannya besar, kemungkinan telurnya juga besar-besar. Kalau telurnya besar-besar, DOC-nya, anak ayam yang dihasilkan juga pasti besar-besar. Dan kalau DOC-nya besar-besar, pertumbuhannya akan lebih cepat teman-teman. Keuntungan kita pasti akan meningkat. Jadi kalau beli DOC, beli anak ayam, misalnya nih satu box 100 ekor, itu sebagian diseleksi, jadikan indukan, sisihkan 10 ekor. Pilih yang paling bagus, yang pertumbuhannya bagus, postur badannya bagus, bobot targetnya tercapai, terus riwayat sakit itu nggak ada. Jadi saat pembesaran, usia 0-2 bulan, 3 bulan, sampai siap jadi indukan, pilih yang nggak pernah sakit. Artinya itu daya tahan tubuhnya kuat. Nanti dari 10 ekor yang disisihkan, itu saja pasti kalau sudah produktif pasti kocar-kacir teman-teman. Karena apa? Misalnya ayam KUB ya, ayam KUB itu ketika mencapai masa puncak produksinya, kemampuan bertelurnya bisa mencapai 70% lebih. Artinya kalau kita punya 10 ekor indukan, maka akan menghasilkan 7 butir telur setiap harinya. Kalau seharinya 7 butir, maka seminggu ya sudah 49 butir. Itu dimasukkan ke mesin tetas. Terus seperti itu setiap minggu sekali, masukkan 49 butir telur. Maka nanti akan terbentuk siklus karena akan seminggu sekali memasukkan telur ke mesin tetas, otomatis nantinya seminggu sekali juga kita akan panen anak ayam atau DOC ya teman-teman. Dari 49 telur yang dimasukkan ke mesin tetas setiap seminggu sekali itu tadi, biasanya akan nggak menetas semua. Anggaplah yang separuh itu gagal menetas. Jadi 49 telur yang menetas cuma 25 butir. Kalau setiap seminggu sekali bisa menetaskan 25 ekor anak ayam aja, maka sebulan sudah 100 ekor. Itu pun dengan asumsi 49 telur yang menetas cuma setengahnya, cuma 25 ekor. Kalau misalkan yang berhasil menetas lebih banyak, ya populasinya akan jauh lebih banyak lagi. Makanya saya sering bilang, mulai saja dari sedikit. 10 ekor indukan itu kelihatannya kan sedikit, tapi itu saja kalau nanti berkembang udah bikin kita kelabakan teman-teman. Oke, itu saja, selamat mencoba. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Subscribe.